Object-oriented programming adalah sebuah tata cara pembuatan program dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data dan prosedur yang dikenal dengan metode. Dalam pengertian sederhananya, OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan dengan menggunakan objek. Objek ini dapat diumpamakan dengan fungsi khusus yang bisa berdiri sendiri. Untuk membuat sebuah aplikasi, berbagai objek akan saling bertukar data untuk mencapai hasil akhir. Di Indonesia ini masih banyak tempat penitipan kendaraan yang menggunakan sistem parkir secara manual. Hal ini membuat ketidaktahuan petugas parkir mengenai harga tarif yang ditetapkan, lamanya waktu parkir, dan menyulitkan dalam proses laporan perhitungan kendaraan yang terparkir. Berikut ini adalah desain aplikasi yang akan digunakan. Model pengujian pada penelitian ini yaitu menggunakan angket dalam skala Likert yang dilakukan pada 10 orang mahasiswa. Skor yang digunakan dalam rentang 1-5 yang ditunjukkan pada tabel 1, serta aspek penelitian yang dievaluasi ditunjukkan pada tabel 2. Di tabel 3, menunjukkan kriteria interpretasi skor berdasarkan interval skala Likert. Pada tahapan pertama, pengguna akan dihadapkan pada menu utama. Pada menu ini, terdapat menu keluar dan menu parkir untuk masuk ke dalam inti dari program aplikasi parkir. Pada tampilan ini, user akan menginputkan data berupa nomor plat dan jenis kendaraan, baik motor ataupun mobil. Lalu selanjutnya, klik simpan untuk menyimpan data pada database-nya. Pada tampilan ini, petugas sebagai user hanya menginputkan nomor plat dari kendaraan tersebut. Lalu secara otomatis akan muncul total biaya yang harus dibayarkan. Klik keluar ketika proses pembayaran telah selesai. Tipe data yang digunakan ini adalah string, di mana string ini digunakan untuk memasukkan karakter seperti nomor polisi dan jenis kendaraannya, dan integer untuk menginisialisasi objek biaya parkir, hari, dan waktu. Penerapan enkapsulasi pada program ini digunakan untuk memberikan hak akses pada beberapa tombol, sehingga tidak terdapat dua fungsi dalam satu tombol. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang memiliki banyak fitur di setiap halamannya, seperti pada aplikasi parkir ini. Interface ini dapat diimplementasikan ke dalam suatu kelas dengan menggunakan kata kunci implements. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Interface ini akan berfungsi untuk mendeklarasikan terlebih dahulu metode-metode yang ingin dibuat. Jika ingin memakai metode tersebut di kelas lain, hanya perlu melakukan pemanggilan dan implements.
Kelebihan dari OOP yang pertama yaitu reusability, artinya kemampuan untuk dapat membentuk banyak objek dengan hanya menggunakan satu kelas dan dapat digunakan kembali jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu maintainability, artinya teknik OOP mempunyai kemampuan lebih mudah dikelola karena pengembang bisa langsung fokus terhadap permasalahan yang ada tanpa merusak fungsi lain. Biasanya, keuntungan ini akan terasa jika web merupakan aplikasi dalam skala yang besar. Dan yang terakhir adalah extensibility, artinya kemampuan dapat diperluas di mana setiap objek dapat ditambahkan kemampuannya tanpa merusak objek lain. Kekurangan dari OOP yang pertama yaitu tidak efisien. OOP lebih cenderung memakan tenaga CPU. Hal tersebut tentu bermasalah bagi komputer-komputer tua dengan kekuatan yang terbatas. Yang kedua, membutuhkan tingkat manajemen data yang tinggi. Jika kita tidak cermat dalam mengontrol OOP, secara otomatis OOP akan membuat sisa-sisa kode yang tidak berguna dalam jumlah besar. Ketika hal tersebut terjadi, akan sulit untuk menghilangkannya dan akan sangat membebani komputer. Dan yang ketiga, yaitu kemungkinan duplikasi. Proyek-proyek OOP cenderung lebih mudah untuk mendesainnya. Kelas-kelas yang sudah ada sangatlah fleksibel dalam implementasinya sehingga kita dapat merancang proyek-proyek baru dengan cepat. Tetapi, sering tidak kita sadari, hal tersebut justru membuat proyek-proyek yang kita buat akan terasa seperti sekedar duplikat, tanpa adanya inovasi.